Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan Presiden Jokowi memang keren. Bangsa Indonesia perlu bangga dan bahagia memiliki presiden sehebat dia. Para Jokowi haters bisa bilang apapun, tapi Jokowi lagi dan lagi membuktikan bahwa dia adalah presiden kelas dunia. Bukti terakhir adalah kepemimpinannya di G20. Dia sukses memimpin konferensi tingkat tinggi G20 yang baru selesai di Bali. Sebelumnya ada begitu banyak pihak yang mempertanyakan KTT ini. Sebagian jujur khawatir, sebagian skeptis, dan sebagian memang nyinyir aja. KTT G20 ini memang berlangsung di saat yang sulit. Dunia sedang berada di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik. Ketika Indonesia ditunjuk menjadi presiden KTT G20, dunia sedang aman-aman saja. Namun serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mengubah segalanya. Perang Rusia-Ukraina selama 10 bulan terakhir sudah memporak-porandakan ekonomi dunia. Perang ini berlangsung hampir bersamaan dengan masa-masa pemulihan ekonomi pasca COVID. Inflasi tinggi melanda banyak negara, laju ekonomi melambat, bahkan minus, PHK di mana-mana. Terjadi kerawanan energi dan pangan, stabilitas keuangan terancam, resesi mengancam memasuki 2023. Perang Rusia-Ukraina sendiri masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Persis di saat KTT akan dimulai, terdengar kabar ada rudal meledak di Polandia. Karena itu banyak yang khawatir, atau justru bahagia, meramalkan tidak akan ada deklarasi dikeluarkan dalam KTT kali ini. Tapi Jokowi dan tim supernya berhasil mendorong lahirnya komunika bersama yang disepakati 17 pemimpin dan perwakilan 20 negara yang mengendalikan ekonomi dunia. Jokowi tampil tepat di pusat pertemuan yang dihadiri begitu banyak bintang. Deretan nama terkemuka hadir di Bali. Dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris yang baru Rishi Sunak, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Turki Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, sampai Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman datang ke Indonesia. Vladimir Putin memang tidak hadir dan Rusia hanya diwakilkan Menlu Sergei Lavrov. Tapi itu mungkin memang membawa berkah bagi KTT ini. Bayangkan kalau dalam acara ini, Putin berada bersama-sama di satu ruang dengan para pemimpin negara-negara lain yang marah dengan apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Tanpa kehadiran Putin, sejumlah isu alot bisa terselesaikan. Ukraina sendiri hadir diundang Jokowi meski bukan sebagai anggota. Presidennya Volodymyr Zelensky hadir secara online dan memberi pidato di tengah konferensi yang sedang berlangsung. Yang menarik, saat berpidato, Zelensky tidak menyebut G20, melainkan G19, G19. Di bawah kepemimpinan Jokowi, G20 berhasil melahirkan G20 Bali Leaders Declaration. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf. Ada sejumlah kesepakatan penting yang disetujui. Salah satunya adalah terkait keamanan pangan dunia di negara-negara dengan ekonomi menengah ke bawah yang terancam di tengah gejolak perang Rusia-Ukraina. Para peserta G20 berkomitmen untuk mengatasi kerawanan pangan yang terjadi akibat perang dua negara di Eropa Timur itu. Posisi Ukraina dan Rusia memang sangat penting dalam rantai pasok pangan dunia. Kedua negara itu merupakan pemain penting dalam ketersediaan pangan global, khususnya gandum dan jagung, serta juga energi. Indonesia sendiri turut mendapatkan porsi besar gandumnya dari Ukraina. Ukraina menyuplai hampir 27% kebutuhan gandum nasional kita tahun lalu. G20 bersepakat untuk memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan dan produk pangan bagi mereka yang membutuhkan. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, namun yang terpenting saat ini, Jokowi berhasil membawa para pemimpin negara-negara dengan ekonomi terbesar berkomitmen melanjutkan upaya-upaya itu. Satu isu lain adalah soal serangan Rusia terhadap Ukraina. Sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina karena perang tersebut menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerapuhan ekonomi global yang sudah ada. Deklarasi G20 bahkan menuntut Rusia segera menarik pasukannya.
Meski demikian, para pemimpin G20 tidak menemukan titik temu tentang sanksi yang dapat dikenakan pada Rusia. Perdebatan berlangsung alot karena di forum itu juga terdapat perwakilan Rusia yang ikut memberikan suara. Jokowi sendiri dengan tegas meminta perang segera dihentikan. Stop the war, I repeat, stop the war, tegas Jokowi di depan para pemimpin G20. Jokowi juga menyuarakan pentingnya perdamaian dunia. Jokowi mengatakan tidak ada pilihan lain, perlu ada kolaborasi untuk menyelamatkan dunia. Kita semua bertanggung jawab, bukan cuma untuk masyarakat kita, tapi juga bagi masyarakat dunia, kata Jokowi. Jokowi mengatakan jika perang tidak berakhir, dunia akan sulit bergerak maju. Selain itu, jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi seluruh negara untuk bertanggung jawab atas masa depan. Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita, kata Pak Jokowi. Apakah kita akan mencetak keberhasilan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal, kata Jokowi. Para pemimpin dunia memuji Jokowi. Sekjen PBB menyatakan Indonesia mampu memimpin dialog G20 di tengah ketegangan geopolitik yang memicu gejolak ekonomi. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, juga mengutarakan apresiasi terhadap Jokowi. Dalam konferensi persnya, Sunak menyatakan Jokowi berhasil menggelar pertemuan dengan hasil yang memuaskan di saat situasi global penuh tantangan. Joe Biden mengharapkan kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia akan berlangsung terus karena Indonesia adalah sahabat yang aktif dan krusial. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, juga menyatakan penghargaan kepada Presiden Jokowi atas perannya dalam presidensi G20. Kishida berharap Jepang dapat terus bekerja sama dengan Indonesia dalam berbagai hal, baik terkait isu di kedua negara maupun di tingkat global. Jokowi dan timnya memang luar biasa. Bangga rasanya menjadi bangsa Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.